Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di sini Asifa Sophia, anak manajemen pasti yang sekolah di STEMBI. Kalian juga pasti tahu STEMBI di mana lah ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen bisnis global. Yang pastinya isinya itu ada pengertian cara agar perusahaan kita bisa menembus pasar internasional, alasan kenapa perusahaan ingin menjadi go internasional, dan terakhir saya akan memberikan beberapa contoh perusahaan Indonesia yang sudah go internasional. Kita mulai aja ya. Pertama-tama mending cari pengertiannya dulu lah ya. Kita mau bahas bisnis global tapi kita nggak tahu pengertiannya, ya sama aja kita nggak tahu apa-apa, bener gak? Oke. Bisnis global atau pasar luar negeri selalu menawarkan jangkauan yang jauh lebih luas ketimbang pasar dalam negeri atau domestik. Makanya banyak perusahaan yang tadinya sudah mapan di skala domestik mulai berekspansi ke pasar internasional. Bagi perusahaan, menerapkan bisnis internasional sangatlah penting dilakukan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, dapat keuntungan yang lebih besar, sekaligus memperpanjang umur bisnis yang dijalankan. Saat ini pasti mereka melakukannya dengan merintis secara internal atau bekerja sama dengan perusahaan lain di pasar target. Pengertian bisnis internasional sendiri sangat luas. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik itu milik pemerintah maupun swasta. Saya kutip dari satu ahli ya. Di sini kita punya Donald A. Ball dan Wendell H. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini bukan hanya mencakup perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, dan lain-lainnya. Jadi bisa disimpulkan dari Pak ahli itu, bisnis global adalah aktivitas bisnis yang melampaui batas-batas negara serta terkoneksi hingga pada level kultural, politik, dan ekonomi. Bisa dibilang begitu. Perusahaan bisnis global sendiri merupakan unit bisnis yang telah memiliki kantor pusat di banyak negara dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Biasanya perusahaan global memiliki ciri-ciri distribusi yang sudah ekspor, memiliki unit produksi di luar negara asal pasti, dan melakukan aliansi dengan perusahaan lain atau kerjasama dengan perusahaan lain. Kalau dilihat dari deskripsi itu, bisnis global bisa diibaratkan laba-laba yang membuat sarang ya. Dia bisa menggabungkan banyak dahan pohon sebagai tumpuan. Sama seperti kita misal mempunyai perusahaan di Indonesia tapi punya cabang banyak di Amerika, Korea, Jepang, Singapura, bahkan ke Eropa, luas gitu jangkauannya. Nah, kalau mau seperti itu pasti ada caranya, pasti ada langkah-langkahnya, ada tahapannya. Gimana sih caranya agar perusahaan kita dapat go internasional? Itu yang pertama, pilih pasar yang tepat. Maksudnya sebagian besar pemilik usaha yang ingin melakukan ekspansi secara global biasanya mencari ke pasar ke negara lain seperti Amerika, Asia, dan Eropa. Pertimbangkan menjelajahi wilayah lain yang memiliki permintaan akan produk atau layanan kita dengan cost atau harga yang murah. Yang kedua, dapatkan perspektif lokal. Kepercayaan, budaya, dan kebiasaan berbelanja yang berbeda
mungkin mempengaruhi pandangan orang-orang dari daerah manapun terhadap bisnis kita. Jika kita merasa ada semacam kesenjangan, cari tahu apa yang dapat kita lakukan untuk menjembatani kesenjangan di awal proses bisnis kita menuju go internasional. Yang ketiga, yang paling penting adalah hindari korupsi. Tidak ada negara yang melegalkan tindakan korupsi, dan tentu hukuman bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Namun ada beberapa negara di mana korupsi masih merajalela, dan kita harus masuk ke dalam pusara tersebut bahkan sebelum kita berhasil. Jadi sebisa mungkin kita harus menjauhi apa itu korupsi, karena korupsi bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi perusahaan yang kita pimpin. Selanjutnya ada poin gunakan geolokasi atau analisis. Begini maksudnya, apapun wilayah yang kita pilih untuk bisnis go internasional, pikirkan tentang menggunakan aplikasi atau analisis terlebih dahulu untuk meningkatkan penjualan. Alat-alat dan cara ini memanfaatkan lokasi dan preferensi konsumen untuk memberikan wawasan tentang kebiasaan dan keinginan para pembeli. Selanjutnya, membangun kepercayaan konsumen. Jika kita ingin pelanggan memiliki pengalaman bekerja sama yang baik dengan perusahaan kita, karyawan perlu tahu persis apa yang diharapkan perusahaan kita dari mereka. Layanan yang baik tidak hanya tersenyum dan menyambut sepenuh hati, itu hal yang basic. Ini tentang memberikan semua hal, baik itu membuat situs web interaktif atau berurusan dengan pelanggan yang merasa tidak puas akan pelayanan kita. Sebisa mungkin kita memiliki respon yang baik dengan komplainan para konsumen. Yang selanjutnya, pelajari kompetisi. Di hadapan pesaing yang kuat, kita perlu mengarahkan sejumlah uang dan upaya yang ekstra untuk memasarkan merek dengan cara yang benar. Apakah kita siap untuk bertarung selama 6 bulan pertama hingga 1 tahun atau bahkan 2 tahun? Selain itu, tentukan apa yang dapat kita lakukan untuk membedakan merek kita daripada kompetitor di negara lain. Selanjutnya, kembangkan merek sendiri. Dalam berbisnis, tidak ada ide hebat yang gagal jika disampaikan dengan strategi yang baik. Saat menguji target bisnis dalam lingkup internasional, kita harus memilih cara yang tepat untuk menceritakan kisah merek kita. Yang berikutnya, dapatkan sumber daya yang tepat. Kinerja bisnis apapun yang go internasional tergantung pada orang-orang yang jadi bagian darinya. Sementara seorang pemimpin memainkan peran yang sangat penting dalam mengarahkan sebuah perusahaan ke arah yang benar. Juga solidaritas tim memiliki peran penting di atas perusahaan tersebut. Terus, apa sih alasan perusahaan memutuskan untuk go internasional? Nah, kebanyakan yang pertama, mengurangi biaya. Banyak cara yang telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi berbagai biaya, antara lain dengan pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah, peraturan pemerintah yang lebih longgar, pengurangan pajak dan tarif mendorong operasi di negara lain, pembentukan zona perdagangan bebas, perjanjian dagang sehingga membantu mengurangi tarif. Yang kedua, memperbaiki rantai pasokan.
Dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan lebih terjamin. Sumber daya ini bisa jadi merupakan keahlian pekerja atau bahan baku. Yang ketiga, menyediakan barang dan jasa yang lebih baik. Karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi, pasti tiap orang kan beda selera. Dan tentunya oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan, misalnya sesuai dengan budaya yang berlaku. Yang keempat, menarik pangsa pasar baru. Pemahaman tentang pasar tidak hanya membantu meningkatkan penjualan, tetapi juga menjadikan organisasi tersebut melayani pelanggan yang beragam dan memperlancar siklus bisnis. Seperti perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka lebar. Yang kelima, belajar untuk memperbaiki operasi. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain di negara lain untuk alih teknologi, mengadakan riset bersama ataupun kerjasama dalam desain, serta kegiatan operasional lainnya. Yang keenam, mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Maksudnya itu perusahaan yang memiliki karyawan baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global, sehingga dapat mempertahankan karyawan. Ketika ekonomi memburuk di suatu negara atau benua, sebuah perusahaan global dapat memindahkan karyawan yang tidak dibutuhkan di satu lokasi ke lokasi yang lebih baik. Nah, gitu teman-teman. Perusahaan mau go internasional itu ya seperti tadi yang udah dijelaskan ya. Ada beberapa perusahaan dalam negeri ya Indonesia yang sudah masuk pasar global. Di antaranya saya sebutin beberapa ya. Ada Inaco, Sido Muncul, ABN, Polygon, PT Pertamina, Telkom Indo, Garuda Indonesia, Garuda Food, Indomie, Mayora, UPI, dan PT Nutrifood. Tentu masih banyak yang lainnya juga, saya sebutin beberapa aja. Dan ternyata perusahaan Indonesia itu sudah banyak yang masuk ke pasar global. Gimana? Udah jelas kan? Pokoknya jika kita ingin sesuatu yang hasilnya baik, kuncinya itu nikmati prosesnya, jalani perjalanannya, ambil resikonya. Kalau kita teguh, hasilnya pasti memuaskan. Oke, mungkin video kali ini cukup segitu. Kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga kita selalu sehat, karena tugas dari para dosen kita tercinta itu ya bisa dibilang banyak lah. Salam sehat semuanya, jangan lupa like, komen kalau bisa, biar videonya makin bagus, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.